Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Abi Robian dalam mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan. Mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan mempelajari mengenai pokok bahasan ketiga, yaitu tentang sejarah ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Perlu diketahui bahwasanya dalam pertemuan ketiga ini ada dua pokok bahasan utama yang hendak dicapai, yaitu yang pertama, mahasiswa sekalian mampu mengetahui atau nanti mengidentifikasi sejarah perkembangan ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Amerika. Yang keduanya, mampu memahami dan mengidentifikasi mengenai fase-fase perkembangan ilmu kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Baik mahasiswa yang berbahagia, untuk yang pertama yaitu perkembangan ilmu kewarganegaraan di Amerika Serikat yang akan kita kupas. Sebagaimana diketahui bahwasanya secara histori Amerika ini merupakan pelopor daripada pengajaran ilmu kewarganegaraan, atau dalam istilah di sananya itu yaitu civic education, di mana dalam mata pelajaran civic tersebut di Amerika itu merupakan suatu pembelajaran atau pengajaran mengenai demokrasi politik warga negara di sekolah, di mana di dalamnya itu menggagas materi tentang bidang studi pendidikan kewarganegaraan, di mana membahas perkembangan fase-fase perkembangan daripada civic tersebut di Amerika, di mana di dalamnya itu ya ada secara kronologis atau secara runutnya itu yang pertama ada civic community ya, yang pertama, yang kedua civics, dan yang ketiga civic education. Untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai fase civic, itu sejarah perkembangan di Amerika yang pertama mengenai ilmu kewarganegaraan tersebut, yaitu mengenai gerakan civic ya. Dimana secara histori istilah ini mengingatkan kita pada istilah zaman Yunani kuno, di mana civic ini yaitu merupakan semacam istilah yang digunakan untuk penduduk sipil yang mempraktekkan demokrasi langsung dalam suatu negara polis atau negara kota ya. Berikutnya, praktik demokrasi itu mencerminkan pelaksanaan demokrasi politiknya penduduk suatu kota, atau yang tadi Pak Abi katakan polis istilah lainnya gitu ya. Kemudian istilah ini diambil alih diantaranya oleh Amerika Serikat untuk menggunakan sebagai istilah pengajaran dalam demokrasi politik di sekolah-sekolah formal pada waktu itu. Jadi intinya istilah civic ini merupakan istilah formal yang digunakan untuk penamaan mata pelajaran atau bidang studi civic, atau kalau di kita pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya untuk di Amerika sendiri ada yang kedua itu community civic, di mana walaupun telah diusahakan pengorganisasian mata pelajaran civic tersebut, yaitu dengan adanya gerakan atau civic yang tadi di awal secara psikologis, tetap di dalam praktiknya para pendidik merasa tidak puas ya. Jadi para guru, Bapak Ibu guru itu merasa kurang puas terhadap penyelenggaraan daripada civic tersebut ya. Kenapa demikian ya? Karena dalam civic tersebut ternyata di dalamnya itu katanya kurang bersifat fungsional bagi pelajar. Dalam artian pelajar itu mengambil manfaat daripada pembelajaran civic atau gerakan civic yang pertama itu kurang begitu mendapatkan manfaat. Dalam artian peserta didik kurang begitu merasakannya gitu ya. Sehingga di sini dipelopori oleh WA dan ya lahirlah community civic ini gitu ya. Di mana
dimaksudkan agar pada pelajaran sipik tersebut lebih bersifat fungsional, dalam artian fungsinya jelas gitu ya, yaitu dengan memperluas bahan atau konteks isi daripada ruang lingkup sipik tersebut gitu ya, di mana meliputi masalah kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang lingkup lokal, yaitu di Amerika sendiri maupun internasional gitu ya. Dalam hal ini disebut dengan community sipik. Serta dibicarakan juga mengenai prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, atau dalam istilah lainnya yaitu ekonomi sipik. Dalam konteks ini yaitu berhubungan dengan ekonomi makro. Berikutnya usaha-usaha swasta dan masalah-masalah pekerjaan warga negara atau vocational civic. Jadi lebih lengkap paket community civic ini gitu ya. Yang ketiga yaitu lahirnya gerakan civic education gitu ya, atau pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Jadi fase yang ketiga ini gitu ya, lahirnya gerakan civic education, yaitu sebagai istilah lain daripada citizenship education gitu ya. Jadi kalau umpamanya di Amerikanya itu civic education, nah kalau citizenship education itu istilah lain yang digunakan di Inggris gitu ya. Baik mahasiswa sekalian, di mana community civic ini berkisar tahun 1910 gitu ya, di mana hampir bersamaan dengan gerakan timbulnya gerakan civic ini, yaitu akibat kurang berisikan, di mana yang sebelumnya yaitu community civic dianggap kurang memberikan kebutuhan pelajar yang berhubungan dengan aspek pendidikannya ya. Dalam artian si community civic itu dianggap belum maksimal karena tidak mewakili aspek pendidikan kewarganegaraannya gitu ya. Sehingga di sini kebutuhan masyarakat akan lahirnya civic education itu sangatlah dinantikan gitu ya. Di mana dalam hal ini di dalam civic education itu untuk di Amerika sendiri yaitu berhubungan, yang pertama objek kajiannya itu yang berhubungan dengan berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menimbulkan hidup dan tingkah laku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis, di mana ya Amerika juga lagi-lagi merupakan embahnya demokrasi gitu ya. Berikutnya yang kedua yaitu meliputi seluruh program sekolah dan pengalaman-pengalaman sekolah untuk melengkapi pandangan daripada fungsi warga negara gitu ya. Jadi keberadaan civic education ini tadi Pak Abi katakan paket lengkap karena di dalamnya itu berisi tentang pengalaman-pengalaman bagi peserta didik agar dia nanti siap untuk bermasyarakat, seperti mengenai hak dan kewajiban warga negara, tanggung jawab ya. Berikutnya dalam konteks masyarakat demokrasi. Yang berikutnya yaitu dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan civic education di Amerika Serikat yang berkembang tidak terbatas, yaitu agar lebih fungsional, tapi juga tujuannya lebih ditekankan pada menyikapi warga negara dalam konteks masyarakat demokratis. Berikutnya ada National Council of Social Studies. Mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya sejarah PPKN itu kalau tadi kita berbicara atau membahas mengenai ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Amerika selaku negara pelopor dari IKN PKN tersebut. Sekarang kita berbicara atau akan membahas mengenai bagaimana PPKN di Indonesia jika dilihat dari perjalanan sejarahnya ya. Nah, ternyata jika melihat dari sejarah pendidikan kewarganegaraan atau ilmu kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini, yaitu jauh-jauh hari sudah dipelajari gitu ya. Pada masa Hindia Belanda itu sudah ada gitu ya. Civic education atau pendidikan kewarganegaraan itu sudah dipelajari, yaitu dengan adanya peristilahan namanya aja yang berbeda gitu ya, yaitu pada masa Hindia Belanda itu ada Burgerkunde gitu ya. Burgerkunde itu istilah lain daripada pendidikan kewarganegaraan pada masa Hindia Belanda.
Yang berikutnya, PPKN juga ketika masuk fase kemerdekaan itu penamaan PPKN itu senantiasa berubah-berubah gitu ya, berubah-ubah. Kenapa demikian? Di mana di sini bisa jadi perubahan dari nama-nama tersebut itu diiringi dengan adanya penyempurnaan, terutama dari segi konten isi PPKN itu sendiri atau ilmu kewarganegaraan itu sendiri. Untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, mahasiswa bisa mempelajari pertemuan ketiga ini pada LMS atau Learning Management System, sehingga nanti teman-teman bisa memahami secara keseluruhan dari fase perkembangan IKN PKN di Indonesia. Dari Pak Abi cukup sampai di sini saja, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.